ikuti aturan mainnya Allah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau hidup kita taat ya, insya Allah benar, damai. Tapi kalau kita hobinya game online, masuk kantor masih sibuk game online, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab lifarriqa bihi bainal haqq wal batil wa bainal ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nur ya Allah, nur ya Rahman, nur ya Rahim, nur samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta al-haq ya Allah wa wa'duka al-haq ya Rahman wa liqa'uka al-haq ya Rahim wa qawluka al-haq ya mujib as-sa'il. Jannatul haq wa narul haq wa nabiyuna al-haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'atul haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidullah, assalamualaikum ya khair khalqillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qabla kulli syai' hayya bina an nashkura ni'matallahi allati an'amta 'alaina hatta أن نستمع في هذا المكان المبارك مصلى الرحمن، ولا ننسى صلاة وسلام إلى نبينا محمد الذي حمل الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأساتذة الكرام، الأحباب الشريفة، إخواني في الله، حفظكم الله جميعا. Usfirullah bi'annani uhibbukum fillah. Yang mulia para alim ulama, guru saya, Pak Imam, ayahanda, bunda, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Jalla Jalla. Tidak terasa ayah, bunda, Ramadan sudah memasuki hari berapa? 11 cepatnya. Semangat ya, luar biasa. Ini orang-orang di antara yang akan mendapat naungan pada akhirat mereka yang nasya'a fi ibadillah. Nasya'a artinya apa ya? Nasya'a itu semangat sampai 11 katanya. Semangat benar. Itu di antara 7 golongan sab'atul yudillah adalah alladzi la ilaha illa dia. Ada 7 golongan nanti di akhirat yang akan mendapat naungan, pertolongan, perlindungan pada akhirat. Di antaranya rajulun nasya'a fi ibadah, seorang pemuda yang semangat sekali ibadah kepada Allah. Seperti ayat ini, luar biasa. Tidak terasa Ramadan sudah memasuki hari ke-9, tinggal 21 hari, enggak lama lagi lebaran. Kalau banyak mana tahu nanti malam ini, Bu, setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan juga. Tapi ingat kata Allah, suatu saat nanti kalian akan meninggalkan Ramadan itu selama-lamanya. Ask to yourself, is'al nafsan. Tanya pada diri kita, umur kita sudah berapa? Ada yang 50, ada yang 45. Sementara Rasul bersabda, umur umatku baina sittin was sab'in.
Semestinya bulan Ramadan ini kita sahur bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama ayah ibu. Tapi mereka sudah berada di alam kubur. Kita tidak sahur dengan mereka lagi. Dan semestinya kita berbuka puasa bersama suami, kakak, bersama adik kita, bersama istri, bersama ayah ibu. Tapi mereka sudah berada di alam barzakh. Semua yang hadir di musola Abah Ahmad ini, apa yang kita tunggu sekarang ya? Tunggu berbuka? Enggak, tunggu mati. Cuma sebelum mati kita dikasih mainan. Ada yang jadi pegawai keuangan Aceh, ada yang jadi polisi, ada yang jadi TNI, dikasih mainan, dikasih istri yang cantik, dikasih anak, dikasih suami ganteng. Sebelum meninggal dikasih mainan semua. Maka itu alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita untuk berjumpa dengan Ramadan ini. Mungkin ini Ramadan terakhir ayah. Kalau ini Ramadan terakhir, mari sama-sama do the best, you find the best. Berbuatlah terbaik selama di bulan suci Ramadan, kita akan mendapat nilai terbaik setelah Idul Fitri. Alhamdulillah, 9 hari sudah kita dibina, 9 hari kita sudah dididik, digenjot, dipres, dikarantinakan, di ospek. 9 hari, tinggal 21 hari ditatar. Kalau biasa pegawai jadi tatar ya, ditatar. Mau naik makanan tatar dulu ya, ditatar, dididik, digembleng, dibina. Jatahnya 1 bulan dibina, 1 bulan digembleng, 1 bulan dipesantren kilatkan, 1 bulan digenjot, dipres sama Allah. 1 bulan, tinggal 21 hari lagi. Biasanya di akhir nanti bapak-bapak penentuan. Biasanya kalau bapak-bapak penentuan itu ayah, kita harus semangat ibadah. Jangan seperti di Aceh, bapak-bapak terakhir itu sudah habis berapa puluh semuanya. Masjid tinggal 1 saf, Pak Imam sama. Nggak terasa kita ya. Tapi kalau di kantor, kita setiap awal bulan dapat gaji. Jadi kalau lembur pun dikasih intensif ya, dikasih gaji lembur, itu semangat dan tidak malah bangun gitu. Karena dikasih gaji lebih. Tapi pesan saya di kantor keuangan Aceh ini, mohon jangan lembur di malam hari. Allah jelaskan waja'al laili libasan lakum. Pedoman kita Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lan tadillu abada. Sungguh sampai kiamat pun tidak akan sesat. Kita akan bahagia, sejahtera, damai, sukses dunia akhirat. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan omongan manusia, WhatsApp, media sosial, koran-koran, hati-hati, yudillu ka'an sabilillah, menyesatkan kita dari jalan Allah. Malam itu untuk istirahat. Al-Quran sudah menjelaskan. Kalau kalian ingin sukses, ingin kaya, ingin hebat, ingin orang top, ya ikuti aturan mainnya Allah, ikuti aturan mainnya Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau hidup kita taat ya, insya Allah bahagia, tenang, damai. Tapi kalau kita hobinya game online, masuk kantor masih sibuk game online, jual chip, suka adu ayam, pasang token, buntut, sholat nggak mau, itu hidup gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, beti, galau. Allah pesan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Apa pesan Allah? Ini pesan bagi mereka yang sudah nikah, mau nikah dan akan nikah. Ya sudah berapa tahun nikah? Berapa tahun nikah? Sudah berapa tahun menikah? Iki berapa tahun sudah menikah? Setahun. Ini ada pesan Allah 3. Kita nggak masuk kepada Ramadan ini karena ini semangat saya. Ada pesan Allah bagi mereka yang mau nikah, telah nikah, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 6 tahun. Apa pesan Allah? Ada 3. Yang pertama, langsung ya cepat waktu itu sampai jam berapa ya? Yang pertama pesan Allah, surah Ar-Rum. Nanti buka Ar-Rum ayat 21. Bunda nanti boleh dibuka. Ar-Rum ayat 21. Pesan Allah bagi mereka yang mau nikah, telah nikah, ada yang 15 tahun, 20 tahun. Yang pertama pesan Allah surah Ar-Rum ayat 21.
khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Nah, perhatikan baik. Litaskunu artinya sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Samara. Samara itu artinya sakinah, mawaddah, warahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Pesan Allah ada 3 di situ. Kalau suami dekat dengan Allah, suami taat kepada Allah, istri dekat dengan Allah, istri taat kepada Allah, maka Allah turunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Titik. Itu pesan Allah ya. Oke, ya sudah paham di sini. Ingin keluarga sakinah, mawaddah warahmah, suami istri harus taat. Itu pesan Allah. Kalau kita ikut aturan Allah, hidup ini enjoy, tenang, damai, gak gelisah, gak distres. Tapi kalau kita tidak ikuti aturan Allah, suka curi uang orang, suka korupsi, ini gelisah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa zanbu, apa itu dosa? Zanbun 1 dosa, zanban 2 dosa, zunubun dosa. Bahasa Arab lain dosa disebut dengan ithmun. Nah, ithmun juga dosa. Kalau sin beda lagi, ismi ajis, namaku ajis. Ismi artinya nama. Ismi itu kepunyaanku, berarti namaku. Ma wazanbu ya Rasul, apa itu dosa ya Rasul? Rasul menjawab, azanbu ma haqqa fi sadrika wa yakhaf ayyul nas. Azanbu ma haqqa fi sadrika. Dosa itu yang membuat kalian itu gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, bete, galau. Kadang-kadang kita di ruangan, kalau kita melakukan dosa, itu kita takut. Takut ada yang tahu. Saya mau dapat uang, ada yang tahu. Nah, waktu terima uang ada orang sambil perjalanan. Ini contoh. Kemudian sambungannya wa yakhaf, dan kamu takut, khaufun, takut. Ayyul nas, kamu takut orang lain memasuki maka itu Bapak pimpinan, kepala bagian, kalau masuk kantor, tiba-tiba nanti dapat anggotanya gelisah, jatuh pokoknya jatuh dan tiba-tiba datang Bapak pimpinan atau kepala bagian masuk kantor, tiba-tiba ada yang jatuh, itu ada melakukan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, hati kita tidak menerima, selalu gelisah. Tapi karena nafsunya lebih tinggi, ya akhirnya hati nurani itu kalah. Di bulan Ramadan itu akan dibakar. Nanti kita bahas ada 3 yang akan dibakar. Kita bahas tentang ini dulu, tentang pesan Allah bagi mereka yang telah menikah. Bukankah Allah yang memiliki sakinah, ketenangan, dekatkan diri kepada Allah, maka Allah turunkan sakinah dalam rumah tangga itu. Bukankah Allah memiliki mawaddah? Apa itu mawaddah? Melimpah beruang harta. Ini disebut dengan mawaddah. Allah itu al-Wahhab. Apa arti al-Wahhab? Allah yang memberikan segala-galanya, oksigen, ginjal, jantung, semuanya milik Allah. Semua diberikan oleh Allah. Yang kedua, Allah ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Ghaniyun, Maha Kaya. Allah Mughni, yang mengayakan. Ayat bunda, mohon maaf, rizki sudah diatur. Rizki sudah diatur. Rizki sudah diatur. Nggak perlu baru. Saya pesan, mohon maaf jangan marah sama saya. Ya, jangan marah-marah sama saya. Rizki sudah diatur, nggak perlu jual sabu-sabu. Ya, jadi nggak perlu jual sabu-sabu supaya keren, biar di Alfa Wendler, keluarga bahagia. Enggak, hancur keluarga. Uang setan tetap ke setan. Ini di kampung saya. Kampung saya itu Girun, Kano-Kano, Jaksa, tempat mafia sampai itu. Saya lahir di Aceh, di mana Aceh. Mama saya dari Kano-Kano, bapak saya dari Nangka. Itu masjid kadang-kadang terima uang sabu-sabu. Itu yang saya marah. Tidak bisa, uang haram tetap haram. Jangan dicampur adukan. Ini penyakit ini. Rizki sudah diatur. Mana ayatnya? Al-Hadid ayat 22. Pedoman kita Al-Quran dan hadis ya. Kita pegang ini selama. Allah Khalik, pencipta alam semesta. Semua ciptaan Allah, minyak, emas, semua giok, indogre, semua yang ada, semua miliknya Allah Khalik, pencipta alam semesta.
Yang kedua, Allah Malik, pemilik alam semesta. Allah Rabbun, Rabba ya Rabbi. Allah yang mengatur alam semesta ini. Semua miliknya Allah. Rezeki kita sudah diatur. Al-Hadid buka ayat 22. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Apa artinya? Musibah, jodoh, rezeki, maut semuanya sudah diatur dalam Lauhul Mahfuz. Pernah dengar Lauhul Mahfuz? Dalam takdir kami, dalam iradah putra kami, kata Allah. Kalian saja yang terkejut. Tidak ada yang kebetulan. Orang menyebut kebetulan orang yang tidak bertuhan. Dalam waktu 17 kali kita menyatakan dalam sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Peristiwa langit bumi ini dalam Rabbil alamin. Rabbai Rabbi, Allah yang mengaturnya. Yang kedua, pesan Allah bagi mereka yang telah nikah 17 tahun, 20 tahun. Yang kedua, pesan Allah apa yang kedua? Surah An-Nisa, kalau nggak salah 19 atau 17. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsu nisa'an arhan. Nanti setelah kalian berumah tangga, ya, setelah nanti berumah tangga, tiba-tiba kita menjumpai istri ternyata tidak sesuai dengan dambaan kita, maafkanlah istri. Begitu juga istri ketika menikah dan dalam perjalanan nikah menjumpai suami tidak sesuai dengan cita-citanya, maafkanlah suami. Ayat ini menjelaskan ternyata tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Maka itu la yahillu, tidak halal bagi suami istri untuk mewariskan sifat-sifat buruk. Tahu sifat-sifat buruk? Kadang-kadang istri kita kemana-mana gergetung, itu contoh. Tidak boleh, la yahillu, tidak boleh suami istri mewariskan sifat-sifat buruk setelah berumah tangga. Maka itu kalau istri menjumpai suami ternyata tidak sesuai dengan cita-citanya, maafkanlah suami. Begitu juga istri, ya, kalau menjumpai suami tidak sesuai cita-citanya, maafkanlah suami. Begitu juga sebaliknya. Tak kalah suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, Allah turunkan rahmatnya pada keluarga itu. Allah akan turunkan rahmat pada keluarga itu. Yang ketiga, sebelum kita masuk ke Ramadan, singkat ada. Yang ketiga, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ilaihi hisab. Nanti tak kalian sudah menikah, ternyata kalian sukses, jangan lupakan kedua orang tua. Jangan lupakan kedua orang tua. Ridha Allah ridha walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Wasudqullah bisudqi walidain. Dan kemarahan Allah itu ada pada kemarahan kedua orang tua. Orang tua tidak mengharapkan mati dari kita. Orang tua tidak mengharapkan rumah, mobil mewah dari kita. Tapi orang tua mengharapkan dari kita adalah sapaan kita. Sapaan kita disapa saja. Senyuman kita. Yang ketiga adalah bakti kita kepadanya. Yang keempat, doakan ayah. Tak kala ayah sudah berada di dalam kubur. Mohon maaf bunda, ayah, kita bisa jebol lulus pegawai negeri. Mohon maaf, tidak lepas dari doa ayah ibu semasa mereka masih hidup. Dan kita mendapat istri yang soleh, istri juga mendapat suami yang soleh. Itu tidak lepas doa dari ayah. Dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, itu tidak lepas doa dari ayah ibu. Dan kita sehat walafiat, penyakit kita diangkat, tidak lepas doa-doa dari ayah ibu. Apalagi ayah ibu berdoa di bulan suci Ramadan. Maka itu jangan lupakan kedua orang tua. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses, jangan mimpi menjadi orang terkenal kalau durhaka sama orang tua. Apapun yang dilakukannya, apapun bisnisnya, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, kalau dia durhaka dengan orang tuanya, jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Kalau tak percaya, coba tes. Berat. Minta rezeki orang tua, minta ridho orang tua. Walaupun orang tua di kampung minta, yang ada penyakit minta doa dari ayah. Doakan anakmu agar diangkat penyakitnya. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa yang dikabulkan. Kita tidak tahu di mana doa yang dikabulkan. Yang ketiga, kita tidak tahu kapan doa yang dikabulkan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah berdoa bersama. Ini perintah Allah. Ud'uuni astajib lakum. Ini perintah. Bermohon
diri, harus yakin doa tadi diterima oleh Allah. Harus yakin, kalau nggak yakin tidak diterima. Tapi ingat, laksanakan seluruh perintahku, jauhi laranganku. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Iza amilta ma urid a'taitu kama turid." Jika seandainya kau penuhi apa yang aku inginkan, hai hambaku, kau laksanakan perintahku, kau jauhi laranganku, a'taitu kama turid, maka semua hajatmu, cita-citamu, keinginanmu aku kabulkan semuanya. Pesan saya ini kan, kalau kita taat, hidup damai, bahagia, tenang. Apalagi di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Ramadan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Ramadan, artinya tuladan. Apa saja yang dibakar oleh Allah di bulan suci Ramadan? Ada 3. Yang pertama, dibakar dosa-dosa kita kepada Allah. Mohon maaf, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Saya banyak dosa-dosa saya, tapi Allah masih menutupi dosa-dosa saya. Oh, masih menutupi dosa-dosa saya. Terus ada yang dibuka, malu saya kemarin. Begitu juga kita semua kita berdosa. Saya mau bertanya sama Bapak pimpinan yang ada di sini. Ayah pegawai kita ini malaikat atau manusia? Ada yang dari malaikat? Pegawai kita? Belum. Oke, manusia bahasa Arabnya al-insanu disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Al-insanu dari kalimat nasya yasa, artinya forget, artinya forgot, artinya lupa. Sumia insan fanasya. Dikatakan manusia karena manusia itu tempat kelupaan. Al-insanu makan khata manusia. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kalau nggak salah nggak lupa, bukan bapak pimpinan namanya. Makanya Bunda Ibu karyawan jangan marah-marah bapak pimpinan, karena dia manusia. Kalau nggak salah nggak lupa, bukan karyawan namanya. Karena kita tempat kesalahan dan kelupaan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in atau setiap bani Adam pasti berdosa, pasti hilang. Dan sebaik-baiknya yang pasti berdosa, yang pasti hilang atau inilah bulannya. 21 hari lagi. Inilah bulannya bertobat, bulan muhasabah, bulan ampunan, pintu surga terbuka, neraka mau tutup amal melipat ganda, doa mustajab. Bahkan mereka yang bertobat Allah jatuh cinta. Mana ayatnya? Al-Baqarah 222. Ayat Bunda setiap saya sebutkan surahnya, Al-Baqarah dicatat, boleh juga dibaca, dibuka, betul nggak saya ngomong? Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbul itu artinya mencintai. Mereka yang bertaubat kepada Allah, Allah jatuh cinta. Maka itu tak kalah hamba itu datang kepada Allah, mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosaku ya Allah. Aku telah melakukan ini itu, dia ngakui dulu sama Allah. Itulah yang membuat Allah senang. Ada pengakuan dan janji tidak mengulangi lagi. The first and the last, pertama dan terakhir. Tidak ada kata-kata pengulangan maksiat. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Allah jatuh cinta dengan hamba itu. Pada ayat lain Allah berfirman, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau kalian bertobat sungguh-sungguh, kalian insya Allah akan sukses sekali, akan berhasil, akan menjadi orang top, akan selamat bahagia dunia akhirat. Itu janji Allah. Maka itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan saya, kita semuanya, agar kita secepat mungkin jangan tunda-tunda tobat, karena esok belum tentu kita masih hidup. Allah perintahkan kita agar kita segera mungkin bertobat. Jangan tunggu pensiun, jangan tunggu naik pangkat, jangan tunggu naik gaji, jangan tunggu nanti punya anak. Segera mungkin, secepat mungkin. Di balik kata istighfar itu ada 2 ayat. Astaghfirullahaladzim, istighfar, ampuni dosa-dosa hamba. Yang kedua maknanya astaghfirullahaladzim, islah, correction, perbaiki hamba, bimbing hamba, didik hamba, kontrol hamba, bina hamba ke jalanmu ya Allah. Yang ada penyakit, perbanyak istighfar. Yang ada utang-piutang, perbanyak istighfar. Yang ada masalah, perbanyak istighfar. Suami sudah nikah lain, perbanyak istighfar. Halo, supaya jangan tidur. Bu, suami kita terus istrinya 2, terus sudah tertulis di dalam mahfuz ayatnya. Itu tadi al-hadid, bukan nanti ayat al-hadid artinya besi. Ngambek ini bukan yang salah lain. Sejarahnya seperti ini. Al-hadid ayat 22. Itu sudah jelas, ya. Tapi hukum nikah 2, 3, 4 itu ada hukumnya.
fankihu ma tawaba minan nisa masna aw sulas aw berubah. Itu ayat Quran yang bahasa Indonesia. Fa in kuntu ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, just one only, satu saja. Ya. Nikah bisa jadi haram kalau rumah tangga hancur lebur, anak hancur lebur, jadi haram. Tidak boleh. Dengan sembarang orang. Berat ya? Berat. Dan itu perintah. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, suami ibu mau berzina dosa besar atau halal? Bu, jawabnya bu. Mau halal? Mau berzina atau halal? Halal berzina? Halal. Halal. Berarti boleh dikenal. Biasanya kita kalau ibu-ibu, mohon maaf bu, ibu-ibu yang suaminya berusaha, ada rapat nanti di Jakarta, di Bali, ada rapat di Bandung, berani jamin nggak suami kita akan masuk diskotik semaksiat? Berani jamin? Saya mau tanya, berani jamin? Ibu pilih suami ibu berkeliaran untuk berzina. Berani jamin bu? Makanya doakan kepada Allah agar Allah angkat kenikmatan zina itu, ditancapkan kenikmatan halal pada suami kita. Yang kedua, yang pertama dibakar dosa kita kepada Allah. Yang kedua dibakar dosa di antara kita. Yang terakhir dibakar sifat-sifat buruk pada diri kita. Hasad, dengki, ria, sum'ah, ujub, pelit. SMS senang oleh orang susah-susah dan senang, ini akan dibakar. Semua sifat-sifat buruk, suka adu ayam dibakar, suka main game online dibakar. Masih banyak sih yang ngomong online, masih banyak ya? Sambilan santai-santai main game di kamar. Semua sifat-sifat buruk ini akan dibakar. Tinggal 21 hari lagi. Allahu Akbar. Dibakar dosa kita kepada Allah, dibakar dosa di antara kita, dibakar sifat-sifat buruk kita. Insya Allah setelah Idul Fitri kita akan lihat sama-sama apa hasil ujian kita satu bulan. Ujiannya apa? Lulus nggak? Jahit kita, air muntas, air jahit. Nanti kita lihat. Nggak perlu tanya sama istri, ayah. Ibu nggak perlu tanya sama suami. Tapi ask yourself, is'al nafsaka. Tanya kepada diri sendiri. Ada nggak perubahan setelah Idul Fitri? Ada nggak hijrah setelah Idul Fitri? Dulu nggak pernah berjamaah, setelah Idul Fitri senang berjamaah. Dulu muda suami muda pelit, setelah Idul Fitri senang sedekah. Mama mau pergi mana? Mau keluar? Ini sana, jalan jajan. Besok itu juga. Ini mah jajan. Dulu pelit bu, setelah Idul Fitri, oh senang kali bersedekah. Senyum, mama mau kemana saya? Dulu nggak pernah bilang saya, pokoknya. Tapi alhamdulillah setelah Idul Fitri kata-katanya lembut, naik hani. Mau kemana sayang? Cepat pulang ya. Ya Allah. Kalau ada hijrah, ada perubahan. Sebelumnya uridu ila islah. Tidak ada yang diinginkan oleh orang beriman kecuali perbaikan-kebaikan. Semakin hari semakin baik. Ditanda ciri Ramadan tahun ini diterima sama Allah. Ada hijrah, ada perubahan. Dia sibuk memperbaiki diri, tidak tertarik mencari aib orang lain. Dia terus beribadah, terus mendekatkan diri dan mudah menangis. Dia mudah menangis. Lihat orang-orang papa, anak yatim, dia jatuh air matanya. Luar biasa. Itu tanda bukti ciri Ramadan tahun ini diterima sama Allah. Tapi sebaliknya ya sebaliknya bu, nanti ibu lihat habis Ramadan suami bunda yang biasanya Ramadan subuh ke masjid, dia nanti setelah Idul Fitri. Subuhnya di mana setelah Idul Fitri? Bunda sendiri tahu suami bunda. Ya. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada hijrah. Setelah Idul Fitri tambah pelit, nggak pernah senyum, nggak pernah takziah, nggak pernah duduk majelis ilmu, majelis zikir, nggak pernah. Ya, kalau dia pun nggak pernah. Sibuk ya boleh. Terjebak dengan dunia, terjebak dengan hawa nafsu yang ketiga, terjebak dengan godaan syaitan dan terkutuk. Tidak ada perubahan. Semakin hari semakin parah, semakin stres, rindu. Ini tanda bukti Ramadan tahun ini dicurigai alias tidak terima. Kalau sudah tidak diterima Ramadan tahun ini, apa solusinya? Apa solusinya kalau tidak diterima tahun ini? Please try again next year. Silakan coba Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita banyak umur, tapi jangan begitu. Hakul yakin,
hakul yakin. Al-yakinu la yazalu bisyak. Kita harus yakin, harus pede, harus percaya diri. Ramadan tahun ini amal-amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Ramadan tahun ini diterima, insyaallah mudah-mudahan ayat undang, mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibadah kita, Allah panjangkan umur taat kita, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita sampai datang Idul Fitri. Mudah-mudahan semua kita bisa merayakan Idul Fitri bersama suami istri, bersama ayah ibu kandung kita. Walaupun ayah ibu sudah tidak ada lagi, doakan ayah ibu. Doakan setiap sholat. Ya Afur, ya Ghafur, Tuhai Allah yang maha maaf lagi maha maafkan. Ampuni, maafkan ayah ibu kandung kami. Jangan disiksa ya Allah, jangan diasap. Ayah ibu menanti doa dari ayah anak ibu kandungnya. Jangan diazab ya Allah, jangan disiksa ya Allah. Terimalah amal ibadah ayah ibu kandung kami. Kami menjadi saksi ya Allah, begitu hebatnya pengorbanan ayah ibu kami terhadap kami ya Allah. Kami hanya mohon, jadikanlah Al-Quran yang dibaca ayah ibu selama mereka masih hidup sebagai sahabat dalam kubur yang menanti-nanti panjangnya hari kiamat. Ya Allah, jika hamba selamat nanti pada akhirat, izinkan hamba, ridhoilah hamba bisa berjumpa kembali dengan mama apa hamba ya Allah, bisa berjumpa kembali dengan umi abi hamba ya Allah. Rindu ya Allah, kami rindu ingin melihat wajah mama, kami rindu ingin melihat wajah papa. Surga tidak akan indah ayah bunda tanpa ada ayah ibu kita di dalamnya. Surga tidak akan indah tanpa ada suami solehah, suami dan istri yang soleh. Maka itu berdoa banyak di bulan suci Ramadan. Insya Allah hajat-hajat kita, cita-cita kita akan dikabulkan sebelum ajal menjemput kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.